Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfah Hanif Rosdiana. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Bimbingan dan Konseling di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Hari ini hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek layanan bimbingan kelompok dengan tema bijak dalam menggunakan media sosial dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya SMK MU 1 Kedungring, Lamongan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Terima kasih saya ucapkan karena sudah datang di ruangan Bu Irfa ya, dalam rangka mengikuti bimbingan kelompok. Di sini sudah tahu, sudah dengar atau sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Sudah. Oh, ada yang belum, ada yang sudah ya? Iya. Tahu bimbingan kelompok itu apa? Tahu. Tidak tahu. Ada yang tidak, ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu ya. Di kelompok ini ya, di kelompok ini sudah pada kenal apa belum? Sudah. Tapi cuma sebatas kenal. Oh gitu. Sudah tapi cuma sebatas kenal-kenal saja. Soalnya kan kalian beda kelas ya. Iya. Oke, iya. Sebelumnya, nah ini belum kenal. Sudah kenal tapi sebatas. Terus belum tahu bimbingan kelompok itu apa. Sebelum itu kita berdoa dulu. Habis itu kita perkenalan dan kita lanjut kegiatan. Oke ya. Silakan dipimpin siapa, Mbak Rudy? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih. Sekarang perkenalan satu persatu ya. Mulai dari saya dulu ya, mulai Bu Irfa. Nama dan akun sosial media punya ya? Benar. Satu atau dua terserah ya. Mulai dari saya, nanti diteruskan ke sini, sini sampai sini ya. Mulai dari saya. Oke, nama saya Irfah Hanif Rosdiana ya. Akun sosial media saya ya, saya mempunyai beberapa, nanti saya sebutkan ya. Di antaranya YouTube ya, YouTube saya namanya Irfah Ros. Nah, terus kemudian Facebook saya juga punya, namanya juga sama Irfah Ros. Ya, lanjut. Mbak, siapa ini? Kenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Meral Panoka. WhatsApp ya. Sampingnya. Perkenalkan, nama saya Alifa Badinya Danuarta. Beberapa akun sosial media yang saya miliki diantaranya adalah Facebook dengan nama akun Alifa, sedangkan Instagram dengan nama akun _bj_ptk, dengan sosial media Twitter dengan nama akun myfields18.46, dan sosial media TikTok dengan nama akun Still Belong With You. Wah, banyak sekali. Lanjut sampingnya. Perkenalkan, nama saya Sari Kusuma Rahmawati dengan akun Instagram Sari Kusuma Rahmawati 40. Oke. Perkenalkan, nama saya Sofa Aulia Roma. Nama akun Instagram saya Aulia Roma. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Winifika Nuralisah Nawawi dengan alamat
media saya Instagram Windivika. Oke, baik, lanjut. Perkenalkan, nama saya Nurul Hanifah dengan media sosial Instagram Nurul Hanifah. Hanifah, lanjut. Perkenalkan, nama saya Dela Saputri, IG saya Dela Saputri aja. Oke, baik, terima kasih sudah memperkenalkan satu sama yang lainnya. Ada yang punya IG, ada yang punya Twitter, ada yang cuma punya WA. Bapak nanti saling nge-share, ya, saling berkomunikasi, biar tambah akrab. Ya. Setelah itu, sebelum memasuki layanan bimbingan kelompok, nah, biar nggak tegang-tegang banget, kita SPI dulu, oke? Oke, ya. Ayo berdiri. Es breakingnya, ya, kan di sini sekarang banyak apa ya, banyak nyamuk. Nah, kita tangkap nyamuk. Gimana permainannya? Tangannya di sini satu. Ayo ditirukan. Satu di ini satu ya. Nah, betul. Oke ya. Saya nanti ada aba-abanya. Gak apa-apa Mbak Windy, gini gak apa-apa, gak kecut kok. Ini ya, kalau nanti saya bilang tepuk nyamuk kanan. Nah, kananmu mana kanan ya? Berarti ini kena, ini nanti kena, berarti maju menghafalkan surat pendek satu aja, ya. Kalau nanti saya bilang tepuk nyamuk mana ini? Kiri, berarti ini yang kena ya. Berarti jangan sampai kena temennya. Oke ya? Siap ya? Oke, kita mulai. Kita mulai. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk ke kiri. Siapa yang kena? Ini. Siapa ini? Ini sama Selly. Oke ya. Baik. Belum ada yang fokus ini, satu kali lagi. Ini yang terakhir. Kalau kena berarti, kalau kena berarti nanti membaca satu. Nah ya. Kembali lagi. Tepuk nyamuk. Ayo, tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Gak bisa ya. Ayo lagi. Tepuk nyamuk kiri. Ini ya, sama tengah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Duduk. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah perkenalan, sudah ice breaking, gimana? Kita lanjut ya. Kita langsung ke materi, siap? Siap. Nah, nanti setelah saya menerangkan materi, nanti ini diskusi. Nah, diskusinya tentang apa? Topiknya tentang apa? Bijak dalam menggunakan sosial media. Ya, makanya tadi perkenalannya apa? Perkenalannya menggunakan akun media sosial masing-masing. Ya. Nah, ini tadi ada juga yang bilang belum tahu Bu, bimbingan ke kelompok itu apa. Nah, bisa dilihat ya. Bimbingan kelompok. Nah, ini menurut Titik Romlah dalam bukunya Fadila tahun 2019. Bimbingan kelompok itu adalah proses pemberian bantuan ya, yang diberikan individu ya oleh guru BK atau konselor ya dalam situasi kelompok kayak gini. Nah, tujuannya apa?
mencegah timbulnya suatu masalah yang menghambat pengembangan potensi individu. Mencegah ya, agar tidak terjadi masalah tertentu di kemudian hari. Tujuan layanan tadi ya, pertama untuk mengembangkan apa? Bersosialisasi, khususnya mampu berkomunikasi ya, antara peserta didik satu dengan yang lainnya. Tadi yang belum kenal tadi cuma kenal aja Bu, sekedar kenal seperti itu. Dari sini kan tadi sudah menyebutkan akun sosial medianya. Jadi ini ya, mampu berkomunikasi antara peserta satu dengan peserta yang lainnya ya. Serta dapat mendorong ya, pengembangan nilai, pemikiran, persepsi, wawasan, dan pengetahuan serta sikap ya untuk mewujudkan tingkah laku yang lebih efektif. Paham sampai sini? Paham. Terus topiknya ya, kalau nanti belum paham bisa ditanyakan ya kembali. Topik kali ini yaitu bijak menggunakan sosial media atau media sosial. Karena apa? Akhir-akhir ini Bu Irma lihat itu biasanya ada berita apa hoax langsung dipercaya, iya apa tidak? Iya. Belum tentu kebenarannya langsung di-share ke teman-temannya. Itu menjadikan apa? Pola pikirnya langsung negatif seperti itu ya. Nah, media sosial. Media sosial itu apa sih menurut kalian? Apa? Media sosial itu berfungsi sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, juga sebagai hiburan. Baik, itu termasuk fungsinya Mbak ya, menambah wawasan, hiburan, dan lain sebagainya. Ini. Nah, menurut Fadli Sufiandi dan Misman tahun 2020. Nah, ini ya, media sosial merupakan salah satu produk dari kemajuan teknologi ya. Kayak apa tadi? Suatu produk itu termasuk IG, tadi apa? WA, Facebook, dan lain sebagainya. Suatu produk ya. Lanjut. Manfaat media sosial. Yang pertama, satu, network atau jaringan ya. Yang kedua, informasi. Betul juga, manfaatnya itu menambah informasi, mendapatkan informasi. Sekarang enak ya, mau kemana, mau di mana, pengen apa, pengen tahu apa, langsung searching di Google seperti itu. Lanjut, interaksi. Kadang yang itu ya apa di luar jangkauan. Betul kata Mbak Arifah tadi, temannya jauh. Dengan adanya ini tadi media sosial berupa WA, berupa Facebook, kita bisa bertemu lagi, bisa berkomunikasi lagi. Yang keempat, sharing. Misal ya, kegiatan atau hobinya menulis, di sharing di sharing di media sosial, di blog apa, di situs apa, dan lain sebagainya. Paham dari sini? Paham. Ada manfaatnya, sekarang pasti ada dampaknya. Dampaknya pun ada positif dan negatif. Positif itu apa? Menurut kalian? Menambah wawasan, bisa dapat pengetahuan, ya, dapat network, jaringan, dan lain sebagainya. Negatifnya, negatif atau dampak negatifnya media
media sosial atau sosial media menurut kalian itu apa? Jadi males, terus pegang HP terus tiap saat, tiap waktu lupa belajar. Ada yang seperti itu? Ya. Itu ya, itu dampak negatifnya. Biasanya tidak fokus, yang di sampingnya ngajak ngomong, waktu pegang HP, scroll status, story dan lain sebagainya, temennya ngajak ngomong sampai tidak terdengar. Ini ada berapa anak ya? 9 anak ya. Kelompok 1 sini, 2 ini, 3 ini ya. Kelompok 1 saya kasih, setelah itu di apa 5 menit cukup? 5 menit cukup? Cukup ya. Oke. Sudah selesai semuanya ya? Sudah. Oke, kita mulai dari kelompok berapa? 1. Oke. Kelompok 1 silakan. Berdiri enggak apa-apa. Pertanyaan nomor 1, apakah kamu memiliki akun sosial media? Sebutkan. Saya memiliki beberapa akun sosial media, diantaranya adalah Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, dan juga TikTok. Pertanyaan kedua, apa yang sering kamu post di story, dan apabila melihat media apa yang sering kamu tonton? Untuk yang sering saya post di story WhatsApp biasanya adalah drakor yang saya tonton, mengenai ulasan-ulasan atau kesan saya setelah melihat drakor tersebut, maka saya buat story di WhatsApp. Seringnya seperti itu. Dan apabila melihat media apa yang sering kamu tonton, media yang sering saya pakai biasanya adalah Facebook. Selain Telegram, saya lebih sering memakai Facebook karena di Facebook itu saya seperti mendapat pengetahuan baru dari grup-grup pengetahuan ensiklopedia bebas yang saya ikuti di Facebook. Pertanyaan ketiga, dampak positif apa yang kamu rasakan dalam bersosial media? Untuk dampak positif tentu saja sosial media yang saya pakai dapat menambah pengetahuan juga wawasan saya tentang hal-hal baru yang belum saya ketahui, juga menambah luas pertemanan saya, dan juga selain itu mungkin memberikan hiburan untuk saya. Pertanyaan keempat, dampak negatif apa yang kamu rasakan dalam bersosial media? Kalau untuk dampak negatif yang sering saya rasakan adalah ketika saya sudah asyik bersosial media, maka saya akan lupa waktu, dan dengan lupa waktu itu maka mata saya akan lebih lama dalam memandangi handphone, dan itu membuat mata saya minus. Pertanyaan kelima, menurut kamu dalam bersosial media lebih banyak dampak negatif atau positifnya? Jelaskan. Jika menurut saya, dampak dalam bersosial media yang sinkron saya rasakan, yang paling saya rasakan itu adalah dampak positif. Kalau untuk dampak negatif mungkin saya bisa meminimalisir itu, namun untuk dampak positif itu sudah jelas saya dapat merasakannya, seperti pengetahuan saya bertambah, wawasan saya juga bertambah, juga jaringan pertemanan saya juga bertambah dalam bersosial media. Dan untuk dampak negatifnya insya Allah saya bisa meminimalisir itu. 6. Berikan tips bersosial media yang baik menurut kamu. Sebenarnya kalau untuk tips untuk bersosial media menurut saya sendiri, menurut saya pribadi adalah tergantung kitanya. Bijak dalam menggunakan sosial media itu adalah tergantung kita memanfaatkan apa yang kita cari. Karena sosial media itu sendiri juga akan menampilkan apa yang biasanya kita sukai. Jika kita menyukai hal-hal yang positif seperti sebuah kalau saya bikin perumpamaan Facebook ya, dalam Facebook saya itu ikut seperti kayak semacam grupnya itu namanya ensiklopedia bebas. Nah, di ensiklopedia bebas ini kita semua itu sebagai anggotanya bebas menulis artikel tentang pengetahuan yang kita semuanya ketahui. Dan dari itu juga saya juga terkadang sering menulis artikel, juga membaca artikel-artikel dari teman-teman saya, dan itu juga menambah pertemanan kita juga. Dari situ saya merasakan
menimbulkan dampak positif. Karena dengan membaca artikel dari ensiklopedia bebas tersebut, saya mendapat pengetahuan baru yang jujur saya tidak mengetahui di lingkungan sekitar saya atau mungkin di sekolah saya. Jujur dengan bersosial media saya mendapatkan ilmu yang lebih jauh lagi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Sudah jelas semuanya. Sekarang gantian kelompok 2 yang memaparkan hasilnya. Nah, silakan. 1 berdiri. Memiliki akun sosial media, sebutkan Facebook, Instagram, dan YouTube. Apa yang sering kamu post di story, dan apabila media apa yang sering kamu tonton? Healing, terus masak-masakan. Yang ketiga, dampak positif apa yang kamu rasakan dalam bersosial media? Mencari wawasan dan hiburan. Apa yang dampak negatif apa yang kamu rasakan dalam bersosial media? Dampak negatif, kalau sudah memegang HP jadi malas untuk bergerak, mandi dan apapun. Menurut kamu dalam bersosial media lebih banyak dampak negatif atau positifnya? Jelaskan. Dampak positif dari media sosial yaitu memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang atau memperluas pergaulan. Dampak negatifnya adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Secara tetap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet. Yang keenam, berikan tips bersosial media yang baik menurut kamu. Menggunakan media sosial sesuai dengan kebutuhan. 2. Menjaga sikap dan etika dalam berinteraksi dengan pengguna lain. Yang ketiga, menyaring informasi yang didapat. Sudah, terima kasih. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya. Sudah jelas juga ya. Baik, kita lanjut ke kelompok 3. Silahkan. 1. Apakah kamu memiliki akun sosial media? Sebutkan. Ya, punya Instagram, Facebook, WhatsApp. Kan tips bersosial media yang baik menurut kamu? Ya, menggunakan media sosial sesuai dengan kebutuhan, menyaring informasi yang didapat dari internet. Sudah? Oke. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang ditanyakan? Tidak ya. Oke. Kalau tidak ada, sekarang kan sudah dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah presentasi, sudah memaparkan hasilnya sebagai penguatan. Bu Irfa ada video. Di sini nanti videonya apa sih dampak negatifnya, bagaimana tips-tipsnya cara menggunakan sosial media atau media sosial dengan baik dan benar ya. Oke, silahkan dilihat. Halo netizen asik Indonesia, berjumpa dengan saya yang juga lumayan asik di Indonesia. Saya punya kesempatan untuk membagikan apa yang dinamakan dengan etika. Etika ini bukan menyapa teman kamu yang bernama Tika, tetapi etika itu adalah sesuatu yang sudah muncul dengan sendirinya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Misalnya kalau kita berkomunikasi dengan orang, kita perlu kesantunan. Nah, etika itu berbicara soal kesantunan. Kita tidak mungkin masuk ke dalam rumah orang tanpa permisi dulu. Kita tahu kesantunan itu diperlukan supaya kita bisa menghargai orang lain, kemerdekaan dan kebebasan orang lain. Makanya, dalam sosial media, di mana kita semua sekarang sudah bermain sosial media, perlu juga ada etika untuk menjaga keramahan, kedamaian yang ada di sosial media. Siapa yang setuju bilang setuju? Cakep. Oke, saya akan membagikan 5 etika paling tidak yang perlu kita miliki ketika kita bermain sosial media. Yang pertama, yang perlu kita ingat, pertama-tama sebelum kita membagikan sesuatu adalah kita harus memilih, melakukan sebuah penelitian, membaca ulang. Jangan sampai yang kita posting itu ada data pribadi kita.
Apalagi kalau ada data pribadi orang lain. Nah itu lebih tidak boleh lagi ya. Kita harus berhati-hati dalam membagikan data pribadi kita. Kita tidak ingin itu disalahgunakan. Apalagi kita membagikan data pribadi orang lain. Misalnya foto KTP anak kita. Walaupun dia keluarga kita, tetapi foto KTP tersebut mengandung banyak hal-hal yang sifatnya pribadi. Apalagi kita kasih foto KTP orang lain. Itu juga tidak boleh. Lebih tidak boleh lagi bukan? Jadi nomor satu itu, kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita posting, terutama apa yang terkandung di dalamnya. Jika itu ada data pribadi atau sesuatu yang seharusnya dirahasiakan, jangan diposting. Oke? Itu etika yang pertama. Etika yang kedua, maaf, jarinya kelebihan. Etika yang kedua saya mau beri judul keripik. Wih, ini bukan ngomongin makanan ya, ini ngomongin singkatan, yaitu pengguna sosial media harus memiliki sikap kritis dan juga harus mau berpikir sebelum sharing kontennya. Kita hidup di mana di era banyak sekali berkembang berita-berita hoax, disinformasi, misinformasi. Kita tidak ingin turut menjadi penyebar, bukan? Makanya kalau kita tidak ingin turut menjadi penyebar, kita harus kritis terhadap informasi yang kita terima. Harus melihat sumbernya, harus memperhatikan bahasanya. Apakah ini valid atau tidak? Kalau kita tidak yakin, mendingan stop di kita. Jadi kalau sudah tidak yakin, mendingan berhenti di kita. Saya mengerti betul bahwa kita punya kecenderungan untuk membagikan. Karena kita khawatir mungkin, karena kita concern, atau karena kita ingin menjadi orang yang pertama kali membagikan sebuah informasi. Nah, untuk itulah kita harus berhati-hati. Walaupun kita memiliki landasan atau motivasi yang benar, belum tentu kalau kita tidak berhati-hati, hasilnya juga akan benar. Ingat, keripik, kritis, dan pikir dulu. Etika yang ketiga adalah buat para pelaku sosial media yang suka sekali mengambil quotes atau sumber-sumber yang valid lainnya. Ini kalau tadi kan kita sebelumnya bicara soal sumber yang nggak valid, tuh kita ngecek dulu nih. Tapi sekarang bicara tentang karya yang valid sumbernya. Misalnya musik, quotes dari orang, atau teori, atau film, atau apapun yang sudah jelas. Nah, saya menyarankan kita harus mengapresiasi sumber tersebut, yaitu dengan cara kita mention, kita tulis sumbernya dari mana. Itu namanya kita menghargai ide atau karya orang lain, bukan? Kita pun ingin karya kita dihargai. Kalau kita ingin karya dan ide kita dihargai, kita pun juga harus belajar menghargai karya dan ide orang lain, bukan? Setuju? Etika yang keempat adalah ini sangat umum dan saya yakin semuanya setuju, yaitu kita harus memperhatikan gaya bahasa kita. Kalau kita bicara aja bisa suka salah, orang suka susah mengerti. Apalagi kalau kita tulis, bukan? Karena tidak ada intonasi di situ. Orang sudah sulit mengerti sebuah kalimat yang ditulis apa adanya. Kadang-kadang bisa salah juga mengertinya. Apalagi kalau kalimat tersebut disertai dengan ujaran kebencian. Dimulai dengan, heh kamu. Maksudnya yang kasar-kasar seperti itu. Tentu saja itu tidak membuat suasana berkomentar di kolom kita akan nyaman atau enak dibaca, bukan? Ada etikanya. Semua bahasa, walaupun kita berbeda pendapat, ada baiknya disampaikan dengan kesatuan. Yang kelima, ini saya menyarankan dan saya percaya ini bisa menjadi sebuah etika yang baik kalau kita membuat akun sosial media dengan sebuah kejelasan. Saya tidak berbicara soal data pribadi yang harus dibagikan, tetapi penting sekali untuk menjelaskan keberadaan kita paling tidak dengan gambar. Kenapa demikian? Karena sekarang banyak sekali akun-akun palsu, akun-akun anonymous. Wah, bahasanya sulit banget ya, yaitu yang tidak dikenal karena gambarnya bukan dirinya, tidak pernah posting sesuatu yang berhubungan dengan dirinya, atau bahkan tidak pernah posting sama sekali, tetapi ikut komen di mana-mana menyebarkan kebencian. Nah, itu harus kita waspadai. Kita tidak pengen menjadi akun yang seperti itu. Kita jaga sama-sama etika di sosial media. Itu dia kelima tips saya untuk etika di sosial media. Mari kita sama-sama kembangkan etika ini supaya kita semua bisa nyaman dan menikmati sosial media. Setuju? Setuju. Itulah dia 5 etika dalam bermain sosial media. Ingat ya,
Karena saya percaya kalau kita sama-sama mengembangkan etika seperti ini, kesantunan seperti ini, kita justru bisa membuat suasana bermain sosial media lebih nyaman lagi, lebih asik lagi, lebih seru lagi. Iya nggak sih? Dan membersihkannya dari segala kebencian. Dari ketiga kelompok ini, ada yang bisa menyimpulkan? Tanda tangan dulu. Oke, lanjut. Ayo silakan. Kesimpulannya adalah tentu saja dalam bersosial media terdapat dampak positif juga dampak negatif. Dan dampak positif maupun dampak negatif tersebut tergantung kita sebenarnya. Kita dapat meminimalisir dampak negatif yang terjadi dan kita juga dapat memanfaatkan dampak positif sebanyak-banyaknya sehingga dapat membuat kita menjadi lebih berpengetahuan, lebih berkarakter tentunya, lebih bijak dalam bersikap, juga lebih menambah jaringan pertemanan kita. Terus? Sedangkan dampak negatifnya tentu saja kita harus pandai-pandai dalam meminimalisir dampak tersebut yang akan terjadi. Dampak negatif contohnya tadi adalah kita jadi kalau udah pegang HP jadi males ya. Nah itu makanya kita sendiri juga harus berusaha untuk meminimalisir dampak itu dan kita juga harus lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Terima kasih. Untuk Mbak Alisa ya, karena sudah menyimpulkan. Oke, baik, sudah, terima kasih ya. Tadi sudah pemaparan, materi, sudah ada yang menyimpulkan. Ya, sekarang Bu Eva ada evaluasi hasil selama bimbingan, setelah bimbingan kelompok. Nah, evaluasi hasil ini nanti diisi ya bagian satu persatu, nanti diisi. Setelah ini, nah sudah selesai semuanya. Mari kita akhiri dulu ya. Sebelum diakhiri, berdoa dulu, silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sekian dari saya. Apabila tadi Bu Irfa ada penyampaian materi, penyampaian kata, ya ada salah-salah kata, Bu Irfa minta maaf. Ya, sekian dari saya. Kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Ya, mungkin dengan topik-topik yang berbeda lagi. Siap? Siap ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.